belusukan, sudah begitu karismatik. Ketika berdampingan dengan Bapak JK, ini kira-kira apa yang akan Bapak tawarkan? Saya tidak menawarkan sesuatu, tapi kalau dimanapun, kalau kita ingin memilih kepemimpinan bangsa ini, bagian tertinggi, kita harus melihat rekor masing-masing, apa yang telah dikerjakan, tidak melihat apa yang akan dikerjakannya saja, apa yang telah dikerjakannya. Yang kedua, memimpin negara yang sebesar ini tidak bisa kita tanpa suatu pengalaman yang baik, karena bagaimanapun masalah bangsa ini begitu beragamnya, kan, begitu masalahnya. Kedua, apa yang kita dapat laksanakan, apa yang dihadapi bangsa ke depan. Kita menghadapi berbagai masalah. Kita pertama masalah ekonomi, jelas itu. Defisit anggaran, defisit perdagangan, masalah-masalah yang pemerataan, masalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat, bagaimana pemerataannya. Itu kan masalah-masalah yang tidak mudah untuk satu negeri yang besar ini. Yang kedua juga masalah-masalah hukum, orang korupsi, macam-macam. Korupsi atau apapun hanya bisa diselesaikan dengan memberikan tauladan, dengan ketegasan. Kombinasi antara ketauladanan dan ketegasan. Jadi apa yang ditawarkan ialah suatu pengalaman dan juga bagaimana mengatasi bangsa saya ini bukan masalah mudah. Pak JK, tapi bagaimanapun juga kan Jokowi ini saat ini masih merupakan kader dari PDIP. Sejauh ini komunikasinya bagaimana Pak JK dengan Ibu Mega? Saya tidak ingin memburu suatu hubungan, tapi sekali lagi saya tidak bicara tentang suatu emosional, saya tidak bicara tentang suatu ambisi. Mari kita bersama-sama bicara bangsa yang ke depan. Lalu program konkret Bapak apa yang ditawarkan? Saya tentu belum mempunyai program yang konkret seperti itu. Tunggu selesai pileg ya Pak. Dan belum waktunya lah, terlalu cepat lah kita bicara seperti itu. Tapi kan sudah ada dua partai yang sudah mengusung nama Bapak sebagai calon presiden. Iya tentu saya berterima kasih kepada PKB dan P3 yang meminta saya. Bagi saya itu semua suatu kehormatan untuk diapresiasi oleh teman-teman, dan juga saya mengapresiasi itu. Tapi semuanya kan akan jelas setelah pileg nanti. Ya, terkait dengan masalah bangsa yang paling perlu untuk dibenahi, sektor apa? Saya sering tadi pagi juga ditanya itu, bahwa apa yang prioritas. Saya bilang tidak ada prioritas. Kenapa tidak ada prioritas? Karena semua prioritas. Apa yang lebih penting daripada ekonomi? Tapi apa yang lebih penting daripada hukum? Apa yang lebih penting politik? Semua penting. Karena itu harus dikerjakan secara bersamaan, secara sinkron. Sambil menyelesaikan masalah ekonomi, kita juga harus tegakkan hukum. Kita harus menjaga keamanan, jangan ada unsur-unsur katakanlah perpecahan, karena itu perlu harmoninya. Tapi politik juga harus distabilkan, pemerataan harus jalan secara bersamaan semua. Anda tidak bisa mengatakan yang mana penting, semua penting. Coba apa yang tidak penting negeri pada dewasa ini. Lalu sisi apa yang lemah pada pemerintahan saat ini? Lemah tergantung sisi apa kita lihatnya. Kalau sisi ekonomi kita lihat bahwa pertumbuhan kita itu makin menurun. Kedua, katakanlah pendapatan pajak menurun akibat ekonomi yang sulit, ekonomi yang tidak stabil karena defisit macam-macam. Begitu besarnya ketidakseimbangan anggaran ke subsidi 20%, tapi ke pembangunannya lebih kecil dari itu. Itu kan tidak sehat. Kita harus atasi semua itu untuk bangsa ke depan ini. Baik, kita tunggu nanti bagaimana apa yang terjadi sesudah pemilu legislatif. Apakah Bapak akan maju sebagai capres atau cawapres? Kita tunggu bersama. Terima kasih waktunya Pak JK. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami. Kami akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Terima kasih Pak JK. Oke.